kirim rantai makanan. Oh, boleh. Nah, ini di sini ada beberapa gambar. Jadi yang menurut kamu produsen itu yang apa? Yang warnanya Bu. Ya. Terus belalang, terus kakak, terus ular, terus elang, terus yang terakhir pengurai. Coba kita cek jawabannya apakah benar. Benar sih Bu. Yeay, benar semua. Nah, sudah tiba saatnya kita akan mengerjakan LKPD. Dan kalian nanti akan membuat pop-up book. Nah, ini punya contoh pop-up dari rantai makanan ekosistem di laut. Jadi ada produsen, konsumen, dan predatornya. Nanti kalian akan membuat seperti ini ya. Oke, Bu. Terus nanti kalian akan mengerjakan LKPD secara kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anggota. LKPD yang pertama itu nanti kalian akan memberikan label pada gambar. Di sini ada gambar, kalian beri keterangan. Setelah itu menjawab bagian B, pertanyaan esai singkat. Lalu kalian akan membuat pop-up book-nya. Di sini sudah ada alat dan bahan dan langkah-langkah pengerjaan. Apakah alat dan bahannya sudah dibawa semua? Sudah. Ya, baik Ibu. Dan kita ke LKPD-nya. Kamu kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Bisa dikerjakan ya. Ibu beri waktu 20 menit cukup? Cukup. Oke, bisa dikerjakan. Sudah selesai ya pop-up-nya. Sudah maju kalau gitu kelompok 3 itu. Oke, Bu. Baik, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang kita memberikan label pada gambar. Di sini ada rumput sebagai produsen, terus belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, terus elang sebagai konsumen puncak, dan jamur sebagai pengurai. Boleh isian singkatnya? Yang nomor 1, jelaskan mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen dalam rantai makanan. Sedangkan produsen tersebut tumbuhan adalah produsen karena dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Energi yang tersimpan menjadi sumber utama bagi makhluk hidup lain dalam rantai makanan. Yang kedua, apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut guna? Berikan penjelasan berdasarkan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi keseimbangan ekosistem tersebut. Contohnya, gunanya kata seperti menyebabkan populasi belalang meningkat yang bisa menurunkan jumlah tumbuhan. Populasi ular akan berkurang karena kurang makanan. Apakah dari kelompok lain sama labelnya? Sama. Oke, untuk LKPD kedua, nah bisa buat apa? Di sini kami membuat pop-up book ekosistem di laut, Bu. Jadi di sini tuh ada sinar matahari dulu. Nah, sinar matahari itu membantu fitoplankton untuk hidup. Nah, fitoplankton yang hidup sebagai produsen. Lalu konsumen 1 di sini ada ikan kecil. Saat itu di sini ada konsumen 2 yaitu ikan hidrofis sebagai konsumen 2. Nah, selanjutnya ada predator, ikan hiu sebagai predator di ekosistem laut. Nah, selanjutnya ada terakhir ada pengurai atau dekomposisi. Dapat koleksi saat organisme. Ya, baik. Yang kelompok lain buat pop-up-nya memilih masing-masing beda ya? Iya. Oke, karena kelompok 3 sudah berani maju, kita beri apresiasi terlebih dahulu. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Nah, kalian kan sudah mengerjakan LKPD tadi. Bagian apa sih yang kalian sukai saat membuat pop-up? Membuka ini. Susah nggak? Susah. Oke, nah sebelum Ibu memberikan penguatan materi, kita ice breaking terlebih dahulu ya.
Nah, komponen penyusun ekosistem itu yang pertama biotik itu dibagi menjadi 3, ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Selanjutnya, komponen ekosistem abiotik itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada sinar matahari sebagai sumber energi, yang kedua ada air sebagai pelarut universal, yang ketiga ada udara sebagai penyedia oksigen dan karbon dioksida untuk fotosintesis, yang keempat ada tanah sebagai media tumbuh bagi tumbuhan, yang kelima suhu untuk mempengaruhi laju reaksi kimia. Nah, jenis-jenis ekosistem berdasarkan habitatnya itu ada 3. Yang pertama ekosistem darat, ada hutan, padang rumput, dan padang gurun. Selanjutnya ekosistem air tawar itu ada 3. Yang pertama sungai, danau, dan rawa-rawa. Yang ketiga ada ekosistem laut, itu ada laut dalam, terumbu karang, dan pantai pasir. Nah, dan pengertian rantai makanan adalah perpindahan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup lain melalui proses makan dan dimakan. Adapun macam-macam rantai makanan, yang pertama di gurun itu ada urutannya ada rumput, rusa, hiena, dan pengurai. Di laut ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, dan pengurai. Sedangkan rantai makanan di danau ada fitoplankton, zooplankton, larva capung, dan ikan congkrai. Sungai itu terdiri dari rantai makanan tumbuhan air, dimakan oleh ikan, dimakan oleh buaya, dan buaya diuraikan. Untuk materi sudah selesai, saatnya kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Adakah yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya. Jadi setiap makhluk hidup itu saling bergantungan Bu melalui proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Nah, terus tadi kita juga belajar tentang urutan rantai makanan seperti makhluk hidup yang sudah dibuat paling Betul sekali. Selanjutnya ibu punya soal evaluasi yang akan kalian kerjakan sebagai pemahaman kalian itu sejauh mana sih tentang materi hari ini. Kerjakan secara individu ya. Untuk waktunya 10 menit cukup? Cukup. Bisa dikerjakan ya. Iya. Apakah sudah selesai? Ya. Saya kumpulkan. Baik, selanjutnya Ibu mau tanya, perasaan kalian selama pembelajaran dari awal hingga akhir ini tuh kira-kira perasaan kalian yang mana? Ada bling-blingnya. Kenapa? Karena sebenarnya Oke. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang topik B, piramida makanan. Bisa dipelajari di rumah, baca-baca bukunya maupun dicatat hal-hal yang penting ya. Oke. Baik, karena pembelajaran